di daerah sini nih, maksudnya ini ya, lahan saya ini. Tempat ini ya. Tempat ini dulu apa ya, kalau ngarani itu kebun lah, tuh jadi banyak pohon pisang di sini. Intinya saya ngasih aktivitas orang tua saya. Ketika orang tua lagi sendirian, anak-anaknya udah besar, udah mulai bertumbuh dewasa dan tidak sama orang tua lagi, rumahnya sendiri-sendiri. Jadi saya kasih aktivitas seperti itu. Menikmati hobi itu nggak semudah yang orang pikirkan. Jadi semuanya ini ada prosesnya. Salam koi lover, salam bersahabatan untuk penghobi koi senusantara. Saat ini saya berada di Jalan Kalimujur, Kelurahan Jogoturunan di Kecamatan Lumajang. Nah, di gang ini ada kolam yang menarik karena bersebelahan dengan sawah. Kolam ini menjadi inspirasi bagi mata koi untuk berbincang-bincang dengan pemiliknya yang memberi nama farmnya dengan nama Koi Tapal Kuda. Mas Iqbal, lengkapnya sih Bang, Mas Iqbal? Iqbal Saiful Ardi nama saya. Untuk alamat lengkap? Alamat lengkapnya itu di sini tentunya di Lumajang ya. Rumah saya ini ancer-ancernya banyak. Di belakangnya sekolah Yayasan STIH. Ya. Ada sekolah SD Al-Ikhlas. Ya. Nah, itu masuk ke kanan kalau sebelum SD Al-Ikhlas. Jadi di Jalan Kali Glidik nomor 3 atau 5. Kecamatannya Lumajang, kelurahannya Jogoturunan. Kalau untuk profesi sehari-hari Mas Iqbal? Profesi sehari-hari. Kalau profesi ya biasalah, sebagai lelaki kita bekerja. Iya. Itu di mana Mas Iqbal? Saya bekerjanya ini di Jember kebetulan. Makanya kenapa saya kasih nama farm ini dengan Koi Tapal Kuda. Karena di wilayah maksudnya pekerjaan saya itu ada yang namanya wilayah Tapal Kuda. Tapal Kuda itu ada daerah apa saja? Ada mulai dari daerah Lumajang sini sampai Banyuwangi sana. Jadi pengennya saya itu dulu itu nggak jauh-jauh sih, maksudnya cari ikannya. Makanya saya ambil Koi Tapal Kuda. Jadi umpamanya saya bisa ambil ke teman-teman Jember atau teman-teman Lumajang. Jadi ikan-ikan teman-teman itu yang saya jual. Artinya sambil bekerja di sehari-hari ya, itu bisa menyalurkan hobi sama pekerjaan sampingan, begitu ceritanya? Iya, jadi ini ikan ini sebenarnya sampingan. Awal mulanya ini ikan ini saya itu menyenangkan orang tua sih. Kok bisa? Jadi di daerah sini nih, maksudnya ini ya, lahan saya ini. Tempat ini ya? Tempat ini dulu apa ya, kalau ngarani itu kebun lah, pekarangan lah seperti itu. Jadi banyak pohon pisang di sini. Saya punya inisiatif karena saya kerjanya di Jember. Kebetulan bapak saya itu kan sendirian, maksudnya yang meninggal itu ibu dulu. Jadi gitu. Saya angen-angen kasih hiburan apa ya orang tua saya. Nah, kebetulan itu dulu itu mainnya koi itu, awal kenal koi itu di waktu COVID. Dulu pernah cek COVID itu reaktif, karena yang reaktif dibolehkan istirahat sampai 2 minggu. Nah, saya bingung ngapain. Sebenarnya kan untuk isolasi toh. Jadi nggak ada pekerjaan, daripada 2 minggu nggak ngapa-ngapain, saya manggil tukang. Gitu. Jadi akhirnya terbentuklah izin ke orang tua, gimana kalau saya bikin kolam. Dan disetujui sama bapak? Nah, disetujui. Awalnya disetujui ya. Di pertengahan perjalanan ini ada problem sedikit. Karena saya itu ngeduk kolamnya terlalu dalam. Nah, jadi orang tua agak nggak setuju. Kemudian suruh, udah hampir 2 meter ya, disuruh nguruk lagi 1 meter. Yang ini? Namanya orang tua, kalau orang dulu itu beranggapan kalau umpamanya dalam-dalam takut ada yang kecebur. Karena di sini lingkungan kan banyak anak kecil. Setelah itu ya saya lanjut meneruskan kolam itu saya buat sampai selesai. Kemudian sampai dengan isi ikan. Awalnya itu ya, kayak jaim gitulah, maksudnya gak mau mendekat gitu loh. Setelah berapa hari ada ikannya, terus pakannya tak cepain. Tiap sore itu saya pantau di CCTV. Ya alhamdulillah bapak itu udah mulai seneng. Mulai aman seneng. Ya. Tiap sore duduknya yang biasanya duduk di sini itu cuma lihat jalan di depan. Sekarang lihat ikan, sambil makan ikan, sambil nyiram tanaman yang di sini. Jadi mulai suka lah. Jadi
intinya saya ngasih aktivitas orang tua saya. Ketika orang tua lagi kesendirian, anak-anaknya udah besar, udah mulai bertumbuh dewasa dan tidak sama orang tua lagi, rumahnya sendiri-sendiri. Jadi saya kasih aktivitas seperti itu. Nah, dan kebetulan yang di sini rumah Mas Induk, Iqbal berdekatan ya. Ya, rumah induk sama orang tua. Kebetulan ya di sini kan masih lahannya orang tua juga. Jadi intinya di Lumajang sini rumah induk. Jadi ya yang tinggal di sini ya tinggal saya aja. Kebetulan mas-mas saya juga udah punya rumah masing-masing. Ini dijadikan usaha begitu. Iya. Awalnya kan ya mungkin ya doa orang tua juga sih, karena orang tua udah mulai suka. Ridhonya orang tua itu pasti barokah. Jadi iseng-iseng upload di sosial media saya. Punya kolam besar itu saya upload. Terus banyak orang-orang yang tanya ikannya dijual. Dari situ saya mulai berani menjual ikan. Ya, awal mula beli ikannya itu ya nggak jauh-jauh sih dari teman-teman Jember, dari teman-teman Lumajang. Awalnya saya beli ikan itu buat kolam saya sendiri, ternyata kok banyak orang yang beli. Akhirnya jadi bisnis, maksudnya ya hobi lah. Saya juga ikut hobi karena kok jadi menghasilkan. Jadi intinya hobi yang menghasilkan. Hobi koleksi dijual gitu ya. Dijual gitu. Terus hasil jualnya itu bisa buat bikin kolam lagi lah di sebelahnya. Nah, akhirnya ada kolam yang bersebelahan dengan sawah ini. Nah, untuk kolam ini sendiri waktu dibuat Bapak masih kebetulan kolam ini belum seindah ini ya, maksudnya tertata rapi dengan kayak gini, pohon boa, tumbuh-tumbuhannya udah bagus. Itu orang tua sudah nggak ada. Kalau untuk spek kolam yang ada di depan ini berapa kali berapa ya, Mas? Kalau yang di depan yang baru ini ukurannya 3 kali 2,5. Chambernya 50 cm, kedalamannya 1 meter. Mulai dari pertama pembuatan sampai sekarang nggak ada kendala? Alhamdulillah kendala kebocoran sampai tahun 2024 ini alhamdulillah nggak ada. Ini kolam yang awal itu mulai 2019-an, kalau kolam yang baru ini mulai 2020 awal. Jadi nggak ada setahun lah saya bisa bikin kolam 2 ini. Alhamdulillah. Nah, kalau dari sisi usaha tadi ya, perbedaan antara tahun 2020, 2002 dengan sekarang apa yang mencoloknya? Kalau mencolok ya, kalau usahanya, maksudnya yang dijalani, tentu saja sangat berpengaruh di saat musim COVID dulu. Itu banter-banternya orang cari ikan. Cari ikan ya, untuk kegiatan. Setelah COVID sudah ditiadakan, maksudnya sudah diumumkan nggak ada dan normal, itu orang mulai menurun, pembelinya juga, pembuat kolamnya juga mulai menurun. Karena ya mungkin dulu pas waktu COVID lebih banyak orang itu di rumah. Jadi di rumah kalau keluar nggak ngapa-ngapain, mending lihat kolam. Memang asik lihat kolam itu. Artinya punya kegiatan yang positif ya? Positif banget. Apalagi lihat koi itu, mulai dari warnanya yang belum muncul bisa jadi muncul. Saya pun sendiri kayak gitu, lebih suka cari koi yang polos-polosan, sambil ngasih makan itu lihat perkembangannya, pasti ada perubahan. Kalau di Mas Iqbal sendiri, jenis koi yang laris dijual jenis apa aja ini, Mas Iqbal? Saya sih dominan sih koi yang sering kejual itu polosan sih iya, Sawasiro juga iya. Kebanyakan itu masih ukuran 25 20 cm itu wes. 25, kalau yang ukuran ke atas kayak 30 cm, 35 cm sampai 40 itu jarang. Dominan jarang. Lebih banyak di penghobi awal-awal itu yang beli. Jadi saya ini kebanyakan itu kenal orang, sambil ilmu saya yang dulu pernah saya punya, saya ajarkan ke orang itu, dan akhirnya juga bikinkan kolamnya juga sama isi ikannya juga. Jadi saya mainnya itu di penghobi baru aja. Kalau di penghobi lama ya nggak mungkin beli ikan saya, karena saya belum bisa breeding yang maksimal. Disampaikan apa, ilmu apa sebenarnya sehingga membuat pelanggan itu setia sama Mas Iqbal? Saya itu sering memberitahu pelanggan saya sih. Saya itu yang saya tanyakan itu kolamnya ukuran berapa, udah ada kolamnya. Nah, kolamnya udah ada filternya. Nah, kalau umpamanya pelanggan itu nggak jawab kolamnya nggak ada filternya, cuma mesin tok gitu, saya stop untuk beli ikan saya. Karena saya nggak mau setelah beli ikan saya
nanti kan ada trouble. Jadi saya memaksimalkan itu sharing dulu lah sebelum beli ikan saya. Jadi saya itu nggak asal jual gitu loh Mas. Iya, Jadi iya. kita sesama penghobi jangan sampai kita saling merugi gitu. Oke, kalau untuk ring harga untuk hari ini? Hari ini ring harga itu saya mengikuti teman-teman yang ada di luar sih. Maksudnya kadang saya update lihat harga-harga lelangan kayak gitu. Jadi saya mengikuti harga koi yang sekarang sih. Nggak pernah. Kalau kisarannya? Kisarannya itu seharga mungkin yang 25 cm. Kalau ikannya biasa itu bisa saya jual mulai dari 50.000, 70.000 seperti itulah harga jualnya. Kalau beli banyak mungkin di bawah itu. Mas Iqbal sendiri sesuai dengan profesinya kan di lingkungan pegawai negeri sipil ya? Ya alhamdulillah. Di gubernuran. Oke. Itu kalau permintaan dari lingkungan pegawai negeri itu gimana? Alhamdulillah selama saya teman-teman tahu lah kalau saya ternyata itu punya hobi koi juga. Ya banyak sih teman yang terpengaruh, contohnya bikin kolam baru, ada kantor, terutama kantor saya sendiri Yang di Jember ya? ketemu kebetulan bos saya tanya saya mau bikinkan kolam, terus semuanya ikan dari saya gitu. Jadi sangat ngaruh lah teman-teman itu. Saya promosinya itu kadang lewat status WA. Jadi kan saya nyimpen nomornya teman-teman yang dari Surabaya, yang dari mana-mana lah, selalu tanya berapa bikin kolam kayak gitu. Ya alhamdulillah setelah bertanya-tanya ya banyak yang kecantol alhamdulillah. Ini sekarang ini ada proses buatin teman saya yang di Sidoarjo. Jadi saya kalau umpamanya ngerjakan di luar kota, saya kerjasama dengan teman yang lain. Jadi kalau koi itu banyak teman enak. Semakin banyak channel banyak teman juga sih. Koi bersaudara. Karena itu koi namanya. bersaudara. Itu sukanya di koi itu juga saya. Temennya asik lah. Kan kalau saya lihat Mas Iqbal kan lumayan aktif di sosial media. Saya Iya. pikir itu juga banyak berpengaruh sama permintaan ikan koi atau pelayanan kolam. Bener nggak sih? Pengaruh sih, pengaruhnya ya. Saya pernah ngirim juga ke Bali juga gara-gara sosial media juga. Contohnya Instagram. Tapi lebih banyak lagi di situ banyak orang yang bertanya tentang seputar kolam dan cara merawat ikan. Jadi saya jawab, kok airnya bisa jernih kayak gitu, saya jawab pasti. Jadi sosial media itu bukan buat pamer-pamer aja, buat edukasi yang ke lainnya juga sih. Itu ya saya pikir juga bisa menarik teman-teman yang kerja di lingkungan apa ini PNS taruhlah Oh gitu iya. lah. Kok enak ya Nah, kamu ya gitu misalkan Iya. ada yang bilang gitu nggak? banyak sih kadang ya. Wah, ini kerja PNS tapi hobinya hobi sultan gitu. Padahal ya kalau kita udah terjun di situ ya kalau mamanya udah ngerti enak sih gitu. Nggak harus ikan mahal sebenarnya. Nah ini ke penghobi baru ya. Kalau pingin seperti Mas Iqbal, apa yang harus dilakukan, terus kemudian tantangan-tantangan apa supaya bisa terlewati, berhobi itu bisa senang gitu loh. Iya, iya. Kan naib sih, misalkan kerja terus kemudian ternyata di rumah juga kolamnya trouble, ikannya banyak sakit kan gitu. Nah, Contohnya saya sendiri kan kerjanya di Jember. Apalagi saya juga nggak harus di Jember juga. Kadang 3 minggu nggak pulang, Iya. 2 minggu nggak pulang. Ya saran saya buat penghobi awal itu, umpamanya kalau belum punya kolam ataupun kalau udah yang punya kolam, kalau bisa filtrasinya dulu yang diutamakan. filtrasinya. Nah, ya. contoh saya aja umpamanya kerja nggak pulang 3 minggu, tak tinggal 3 minggu, nggak ada yang makan di 3 minggu, tetap aman. Yang penting filtrasinya sudah benar. Meski koi itu menurut saya kalau umpamanya nggak dikasih pakan itu tetap hidup, cuma Iya. dia cuma kurus, malah bikin sehat, air bikin jernih juga. Sampai berapa hari itu? Itu 3 minggu kadang nggak saya kasih makan. Gitu. Kalau Jadi kebetulan pas istri saya ikut ke Jember juga, malah nggak kasih makan. Terus untuk pengecekan listriknya? Kalau pengecekan listrik kan bisa, umpamanya sebelum berangkat kita harus cek dulu token itu masih ada nggak. Kalau konsep kita selalu kontak sama tetangga, makanya kita harus baik sama tetangga. Kalau ada apa-apa kan biar enak. Yang paling deket itu bukan saudara sebenarnya, tetangga kita. Nah, Terus- ada tantangan lagi karantina. Nah, karantina. Kalau saya sih
karena saya sudah memahami kalau umpamanya beli ikan itu yang harus karantinaan itu, saya lebih mengutamakan kalau beli ikan itu yang sudah ada di kolam. Terutama untuk penghobi baru ya. Jadi enak kalau bisa ya ditelateni beli di orang satu dulu, biar nanti karantinanya nggak berbeda-beda, karena beda ikan beda adaptasinya. Ya. Terus tantangan untuk penghobi awal itu, maksudnya penghobi baru itu kalau bisa ya kolamnya dulu lah, karena koi itu bukan ngerawat ikan sih, ngerawat air. Ngerawat airnya ya. Setelah bisa ya enak kayak gini mas, air bening terus nggak pernah tak kuras nih. 2 tahun yang sini 2 tahun nggak tak kuras itu, baru Desember kemarin saya kuras. Ada itu videonya di channel saya sendiri. Ada juga. Ada kebetulan. Oke, untuk statement terakhir, secara umum Mas Iqbal memelihara koi sampai bisa usaha koi, sampai kemudian tempat ini juga menjadi istilahnya hidden game. Iya. Tempat bermain yang menarik buat Mas Iqbal lah. Iya. Nah, itu statement terakhir untuk penonton mata koi apa ini Mas Iqbal? Nah, saya itu Mas ngerasain di sini enak nggak suasananya? Nyaman. Nyaman ya? Nah, sepoi-sepoi. Anginnya gimana? Sepoi-sepoi. Ngarep Sawah. gitu juga. Jadi sebenarnya ya saya berpikir dari saya awal dulu, ternyata ya menikmati hobi itu nggak semudah yang orang pikirkan. Jadi semuanya ini ada prosesnya. Dari awal kayak gitu tadi yang saya ceritakan sampai senikmat ini itu karena Proses. menekuni. Kalau kita nggak tekun mungkin nggak jadi kayak gini. Tekun cinta. Cinta dari hati lah semuanya. Jadi buat para penghobi kalau pengen mendalami ikan koi itu, saya sarankan dari awal itu bertanya dulu, jangan langsung membuat. Saya dulu ya punya ilmu ya bertanya dulu sebelum bikin kolam, kemudian tekuni sampai berhasil. Jangan putus asa. Kalau umpamanya koinya mati, jangan putus asa. Cari ilmunya gimana sampai kalau umpamanya contohnya koi saya bisa hidup, apa perlu karantina? Ya karantina itu perlu. Kalau bisa ya yang karantina itu pedagangnya aja, kita tinggal masukkan ke kolam aja. Jadi cari yang cocok lah, maksudnya semua pedagang itu macam-macam. Kalau mamanya jangan cocok sama itu ya tekunin sama dia itu. Gitu sih saran saya. Seperti itu. Menurut saya ya intinya jangan kapok-kapok. Kalau ikannya mati ya beli lagi gitu ya. Masih banyak sih kalau ikan, makanya saran saya itu kolamnya dulu aja yang diperbaiki. Sampai di sini perbincangan saya dengan Mas Iqbal, sudah banyak sekali yang disampaikan, baik itu pengalaman pada waktu membuat kolam di sini, dari kebun pisang, kebun mangga, apalagi ada jambu dan sebagainya. Sekarang sudah menjadi tempat yang lebih menarik lah. Dengan intinya home apa ya di sini, tempat bermain kayak pokoknya nyaman lah kalau di sini. Ya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa koi untuk persahabatan. Ya. Makasih ya Mas sudah mampir ke sini. Sampai di sini bincang-bincang saya dengan pemilik kolam koi tapal kuda yang ada di samping saya ini. Semoga menjadi inspirasi dan sampai jumpa pada video-video mata koi berikutnya. Salam koi lover.